Shalom teman-teman dan Bapak Ibu semua, seperti yang ada di layar, video ini diposting 2 hari yang lalu dan ini dialami oleh saudara-saudara kita yang beragama Kristen di Nigeria. Dalam video ini ada sebuah narasi bahwa sebuah kelompok jihadis menyerbu sebuah desa Kristen dan mulai kemudian melakukan tembakan terhadap semua orang yang terlihat di sana. Dan kemudian teman-teman, ini insidennya sudah juga direspon oleh pihak Amerika Serikat. Diuraikan bahwa Senator Amerika Serikat Ted Cruz menuduh pemerintah Nigeria memfasilitasi pembantaian terhadap umat Kristen dengan mengutip meningkatnya jumlah serangan terhadap komunitas tersebut di wilayah tengah negara yang bermasalah. Diuraikan lebih lanjut lagi bahwa dalam postingannya di X pada hari Selasa, Cruz mengatakan ada 50.000 orang Kristen telah dibunuh sejak 2009 dengan 2.000 sekolah dan 18.000 gereja dihancurkan oleh apa yang disebutnya sebagai kelompok bersenjata Islamis. Lalu kemudian juga ditekankan bahwa Cruz yang memiliki pengikut Kristen evangelis di basis pendukungnya telah mengajukan sebuah rancangan undang-undang untuk memberikan sanksi kepada pejabat Nigeria. Ini responnya teman-teman ya. Lalu kemudian juga ditekankan bahwa ia menuduh mengabaikan dan dengan bahkan memfasilitasi pembunuhan massal terhadap umat Kristen di wilayah tersebut. Maksudnya di Nigeria, Bapak Ibu ya. Lalu kemudian juga diuraikan lebih lanjut bahwa anggota parlemen dari Partai Republik tersebut merupakan tokoh paling menonjol di antara suara-suara dari kalangan politik kanan Kristen di Amerika Serikat yang semakin gencar menyuarakan klaim bahwa adanya genosida terhadap umat Kristen di negara tersebut dengan penduduk terbanyak di Afrika, yang mana 48% penduduknya itu adalah menganut agama Kristen. Kemudian lebih lanjut lagi diuraikan di sini bahwa sebagai respon dari pihak pemerintah Nigeria, meskipun ya pemerintah Nigeria mengakui adanya masalah keamanan, telah membantah klaim tersebut. Maksudnya klaim yang disampaikan oleh Senator Amerika Serikat ini, Bapak Ibu ya. Lalu kemudian juga diuraikan lagi lebih lanjut bahwa menanggapi klaim Cruz, Asosiasi Kristen Nigeria mengatakan bahwa pembunuhan di negara itu tidak hanya menargetkan umat Kristen saja, tetapi juga kelompok asing yang ingin memanfaatkan situasi domestik yang sedang krisis di sana. Lalu kemudian juga Nigeria ini memang berada dalam keamanan yang kurang baik karena kelompok bersenjata di sana yang disebut dengan Boko Haram itu telah melancarkan pemberontakan yang luar biasa di timur laut, dan geng-geng yang kemudian melakukan kriminal di sana juga beroperasi di barat laut. Negara ini juga dilanda dengan banyaknya kekerasan yang luar biasa membahayakan. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ini diposting oleh OM Kafir. Saya coba kasih tunjuk dulu ya kepada teman-teman sekalian. Ini dia teman-teman. Nanti silakan Bapak Ibu, teman-teman sekalian bisa langsung lihat di sini ya di sosial media IG Bapak Ibu. Jadi ini videonya nanti bisa Bapak Ibu putarkan sendiri. Tapi satu hal yang kemudian menjadi menarik Bapak Ibu sekalian, ini sudah menjadi korbannya itu 50.000. Dan keadaan ini bukan berlangsung dalam kurun 1 minggu ke belakang, 2 minggu ke belakang, 1 bulan ke belakang, 1 tahun ke belakang. Bahkan ini diuraikan sudah berlangsung sejak 2009 Bapak Ibu. Ini berarti sudah sekian tahun, sekitar 16 tahun Bapak Ibu. Hal ini sudah dialami oleh orang-orang Kristen di sana. Dan mari kita melihat apakah selama ini orang-orang yang menggemakan seruan kepedulian terhadap kemanusiaan, adakah mereka kemudian menyampaikan suara kemanusiaan perihal yang dialami oleh saudara di sana? Bahkan tadi diuraikan bahwa organisasi Kristen yang ada di Nigeria menjelaskan bahwa sasaran dari kelompok-kelompok tersebut bukan hanya yang beragama Kristen, tetapi juga orang-orang yang mereka lihat di sana dan mereka menargetkan itu. Artinya bahwa semata-mata ini bukan saja dialami oleh saudara kita yang beragama Kristen, tapi poin pentingnya adalah di mana orang-orang yang selama ini menggemakan seruan kepedulian terhadap kemanusiaan. Saya secara pribadi sangat mengapresiasi orang-orang seperti ya yang punya kepedulian terhadap kemanusiaan yang ada di jalur Gaza, Bapak Ibu semua. Puji Tuhan ya, itu kan sudah ditandatangani perdamaian di jalur Gaza ini Bapak Ibu. Kemarin kita sudah lihat videonya, ada juga Pak Prabowo yang hadir di sana, ditandatangani oleh Presiden Mesir ya, LCC, lalu kemudian juga ada Erdogan, Presiden Turki, juga ada Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, dan juga ada satu lagi itu Bapak Ibu ya, yang kemudian menandatangani, dan itu disaksikan oleh banyak pemimpin negara, termasuk diantaranya ada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Perancis. Tapi teman-teman sekalian, yang menjadi poin pentingnya adalah adakah mereka yang hari-hari ini
waktu yang lalu-lalu itu menyuarakan kepedulian terhadap kemanusiaan, juga punya seruan untuk yang dialami oleh saudara-saudara yang beragama Kristen maupun yang bukan Kristen yang di Nigeria ini. Sejauh ini belum ada Bapak Ibu. Bahkan tadi saya sempat lihat postingan dari Coki Pardede. Tahu Bapak Ibu ya Coki Pardede ya? Dia itu seorang apa ya? Dia itu seorang komika ya. Jadi dia membuat foto Bapak Ibu sedang ada di atas awan-awan ya, lalu kemudian sedang nunggu kapan ada berita tentang orang-orang Kristen di Nigeria katanya. Tahu-taunya nggak ada katanya Bapak Ibu. Nah inilah. Jadi pada akhirnya seperti yang kemarin disampaikan oleh salah satu tokoh itu ya, yang di Nigeria itu siapa Bapak Ibu ya, teman-teman bisa memperhatikan video yang sebelumnya, saya agak lupa siapa namanya. Jadi dia menekankan bahwa orang-orang yang mengkritisi Israel, ya menganggap Israel melakukan tindakan genosida dan itu dibangun atas dasar kepedulian katanya terhadap kemanusiaan, itu adalah sebuah pernyataan-pernyataan yang munafik menurutnya. Karena kalau mereka benar-benar peduli terhadap kemanusiaan, harusnya mereka juga memberikan kepedulian, simpati, suaranya, dukungannya untuk yang dialami oleh orang-orang yang beragama Kristen maupun yang bukan Kristen di Nigeria itu. Wah Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, saya berharap sekali ya, semoga dengan pihak dari Senator Amerika Serikat yang sudah memberikan perhatian perihal ini, juga tergeraklah Bapak Presiden Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, untuk memberi perhatian. Dan tadi katanya bahwa mereka sedang mengusulkan dirancangnya undang-undang ya, dirancangnya undang-undang supaya kemudian ada perlindungan ataupun kemudian ada upaya-upaya yang bisa lebih konkret untuk menolong orang-orang yang ada di sana. Bapak Ibu sekalian, saya menyuarakan perihal ini bukan karena yang mengalami ini semata-mata yang beragama Kristen. Bahkan tadi lebih jelas diuraikan ada yang mengalaminya itu bukan beragama Kristen. Ya, ini semata-mata kita memang perlu menyuarakan hal-hal yang seperti ini. Dasarnya adalah bentuk kepedulian terhadap kemanusiaan. Karena kemanusiaan itu sesungguhnya tidak memandang latar belakang etnisnya, latar belakang agamanya, latar belakang keluarganya, latar belakang strata sosialnya. Tidak ada hal seperti itu kalau murni suara-suara itu digemakan demi kemanusiaan yang adil, yang sejahtera, yang beradab, yang tentram, dan hidup dalam kelayakan sebagaimana seharusnya. Oleh karena itu, adakah seperti Hussein, Wanda, dan beberapa orang lain yang mengecam Israel dengan begitu luar biasanya juga? Bisakah mereka memberi kritik, memberi pernyataan, memberi perhatian, menyuarakan kemanusiaan? Termasuk Greta Thunberg yang dari Swedia itu, yang juga begitu bersemangat. Bagi saya, mereka-mereka yang perlu terhadap kemanusiaan di jalur Gaza itu baik. Yang bisa saya sampaikan adalah semoga ada lembaga-lembaga Kristen, tokoh-tokoh Kristen, atau siapapun bukan hanya Kristen, yang hatinya benar-benar peduli terhadap kemanusiaan, juga mengambil satu langkah yang konkret supaya ini benar-benar bisa dihentikan. Bayangkan Bapak Ibu teman-teman semua, ini terjadi dari 2009. Sudah 15 tahun. Dan baru viral beberapa hari belakangan ini.